Pemirsa, buat apa KSP memiliki 13 penasihat senior? Apa tupoksi dari penasihat KSP? Saya akan menanyakannya langsung ke tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, ahli Motar Ngabalin dan juga pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bang Ali, Mas Adi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Sylvia. Waalaikumsalam. Bang Ali, buat apa KSP memiliki 13 penasihat senior, Bang Ali? Ya, tentu Bapak Kepala Staf berdasarkan peraturan Presiden dan Kepres yang diberikan kewenangan kepada Kepala Staf Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, tentu Kepala Staf memiliki kewenangan, merasa membutuhkan, kemudian memiliki otoritas untuk bisa mengangkat 13, 10, bahkan gugus tugas yang juga ada dalam surat keputusan Presiden itu diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepala Staf Kantor Staf Presiden. Jadi kalau ditanya apa kewenangan mereka, apa tugas mereka, tentu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan Bapak Kepala Staf dan posisi Kantor Staf Presiden sebagai unit kerja Presiden. Delivery unit. Bang Jadi, Ali, ya halo. kalau di Perpres nomor 83 tahun 2019 tentang kantor staf presiden itu kan, kalau yang saya baca Bang, itu tidak tertulis secara eksplisit bahwa ada yang namanya jabatan penasihat senior. Itu Ya. berdasarkan apa berarti? Ya, oleh surat keputusan Presiden maupun Perpres itu kan memberikan kewenangan kepada Kepala Staf Kantor Staf Presiden. Jadi apa-apa yang menjadi kebutuhan Kantor Staf Presiden dan Kepala Kantor Staf Presiden tentu menjadi kewenangan beliau. Jadi kalau beliau mengangkat 13 orang penasehat senior, ada dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, dalam bidang tata negara, hubungan luar negeri, dan lain-lain, ya karena memang kebutuhan Kantor Staf Presiden dan yang dibutuhkan oleh Kepala Staf. Itu menjadi kewenangan beliau. KSP kurang nasihat, Bang Ali? Bukan, harus ditahu bahwa dalam periode kedua Bapak Presiden Joko Widodo Pak Ma'ruf Amin ini, tentu saja kita tahu bahwa ada sejumlah program-program prioritas yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, tetapi bagi Kantor Staf Presiden sebagai unit kerja Presiden dan delivery unit, memang dianggap bahwa di periode kedua ini juga tidak kalah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, dan Kantor Staf Presiden itu menjadi dapur dari semua agenda-agenda besar Bapak Presiden, sehingga kalau Bapak Presiden membutuhkan 13 orang penasihat ahli, berat, butuh lebih banyak nasihat, begitu ya? ya paling tidak kan Kepala Staf bisa bertanya, kemudian dalam pertemuan setiap pekan, 2 pekan, bahkan dalam 1 bulan itu pertemuan penuh dengan 13 anggota penasehat. Baik, Bang Ali, sekarang saya ke Mas Adi dulu di studio. Mas Adi, apakah KSP sebetulnya butuh penasihat senior? Kalau saya sih membacanya 2 hal. Perdebatannya ada yang substansial dan non-substansial. Non-substansial itu adalah hal-hal yang terkait dengan janji politik Pak Jokowi. Misalnya orang sudah tidak berdebat lagi apa fungsi soal berkaitan dengan Dewan Penasehat ini ya. Karena Jokowi ini sebenarnya sejak awal sudah ingin memangkas birokrasi yang begitu panjang, jelimet, sehingga postur kabinetnya, postur para pembantunya itu dirampingkan. Itu terbukti misalnya banyak eselon yang dipangkas. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau melihat postur kabinet saat ini cukup gemuk. Misalnya wamen bertambah, kemudian staf sus juga bertambah. Bahkan KSP juga kewenangannya ditambah. Dulu tidak ada wakil, sekarang ada wakil. 5 deputi, betul, 5 13 deputi. penasehat. Sebelumnya juga misalnya staf khusus cuma 3, sekarang 5 dan seterusnya. Tiba-tiba ini ada penambahan misalnya penasehat. Apakah ini artinya kontradiktif antara ingin merampingkan birokrasi tetapi kabinetnya sendiri gemuk? Bukan mungkin, memang sangat paradok bertabrakan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Satu sisi ingin merampingkan postur birokrasi, tapi pada saat yang bersamaan di lingkaran istana, di lingkaran para pembantunya juga sangat gemuk. Misalnya KKP, itu penasihatnya juga ada 13. Ini yang kemudian saya menduga orang sudah tidak berdebat apa fungsi soal penasehat. Jadi ini lebih kepada politik akomodatif? Salah satunya itu yang dibaca oleh publik. Tapi kalau kata Bang Ali tadi, ini adalah untuk menjawab tantangan-tantangan yang semakin besar. Betul. Nah, boleh nanti dijawab itu lagi, yang kedua. Mas Adi, tapi kita harus jeda sejenak ya. Prime Time News akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kami kembali membahas soal langkah KSP yang mengangkat 13 penasehat senior. Mas Adi, tadi kita lanjutkan kembali. Kalau tadi Bang Ali mengatakan ini karena tantangan yang semakin berat, sehingga harus diangkat sampai 13 penasehat senior. Itu yang kedua yang saya sebut sebagai suatu hal yang substansial. Tadi yang tidak substansial ini gemuk banget gitu. Karena berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Kalau yang substansial pasti pertanyaannya adalah dari mana nomenklatur soal pengangkatan penasehat KSP ini? Karena bicara nomenklatur ini bicara tentang postur anggaran, bicara soal LPJ, bicara tentang kepada siapa yang harus bertanggung jawab penasehat KSP. Ini yang saya kira menjadi perdebatan-perdebatan penting yang selalu dibaca publik ke depan. Apalagi pada saat yang bersamaan, KSP misalnya pada periode sebelumnya tidak terlampau efektif sebagai salah satu speaker dan juru bicara Presiden untuk sebagai bagian berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya salah satunya adalah ketika begitu banyak menteri silang pendapat menyampaikan isu-isu strategis, kan bingung. Disitulah kemudian orang bertanya soal substansi, urgensi tentang KSP yang begitu banyak. Gitu. Tapi mungkin karena pengalaman di periode sebelumnya, makanya di periode ini dibutuhkan orang yang lebih banyak supaya tadi tidak terjadi silang pendapat dan segala macam. Kan konteks politiknya beda. Kalau periode pertama mungkin badai kritik, badai oposisi cukup kuat. Saat ini nyaris tidak ada oposisi. Saat ini tidak ada resistensi apapun. Nyaris semua partai politik, nyaris semua kelompok-kelompok aktivis sami'na wa ta'na terhadap pemerintah. Tapi kan ini tahun-tahun awal, Mas Adi. Betul, makanya kemudian tahun-tahun awal masih solid biasanya. Sebenarnya dengan armada yang sudah ada, kementerian, KSP, kepresidenan, ini sebenarnya tinggal landing aja sebenarnya untuk periode kedua Pak Jokowi. Semakin memperbanyak orang-orang di sekitar istana, ini semakin akan menebalkan keyakinan bahwa kecenderungan yang kedua ini persis seperti SBY, yang politik akomodatif. Dari berbakalayan diangkut, ya sebagai bagian ya ingin happy ending. Kita tanya ya langsung ke Bang Ali. Bang Ali, kalau kita lihat dari nama-namanya ini kan bisa dibilang kelas berat. Ada mantan menteri, ada konglomerat. Apakah ini memang sengaja seperti yang disebutkan ini politik yang akomodatif supaya pemerintahnya lebih stabil atau bagaimana Bang Ali? Nggak ada semua itu. Semua itu saya ingin katakan bahwa hubungan komunikasi yang cukup dekat, hubungan pribadi yang sangat amat dekat antara kepala staf dengan beliau-beliau yang amat terpelajar. Jadi kalau dilihat dari substansinya, dilihat dari urgensinya, tentu kepala staf juga kan tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas kesehariannya tanpa ada petunjuk dari regulasi yang ada. Artinya ya sebagai pengamat saya kira sah-sah saja ya, Bung Adi Prayitno, normal saja. Soal nomenklatur, Bang Ali, soal postur anggaran, fasilitas yang mereka dapatkan, itu setara dengan jabatan apa, Mas Ali? Jangan terlalu tinggi ngomongnya mengenai postur, mengenai nomenklatur, karena orang-orang itu mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Beliau-beliau yang amat terpelajar itu mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan diminta oleh kepala staf. Jadi kalau cerita nomenklatur, cerita tentang anggaran, cerita tentang fasilitas, sudah selesai urusan mereka dengan kesehariannya. Anda boleh datang aja, Adi. Kan wajar masyarakat kalau bertanya, semakin tambah orang kan biasanya semakin tambah biaya. Enggak apa-apa, itu sebabnya supaya jangan membuat diksi dan narasi yang bisa membingungkan rakyat Indonesia. Adi dan teman-teman yang mungkin melihat dari sisi itu, datang deh ke KSP. Nanti saya Ali Mokhtar yang terima. Saya kasih lihat Anda semua kesepakatan beliau-beliau yang mengabdikan ilmu dan waktunya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan ikhlas diangkat, ditunjuk oleh kepala staf sebagai penasehat kepala staf. Jadi tidak usah bicara urgensi, kemudian bicara tentang substansi, tentang nomenklatur, tentang anggaran semua. Nggak ada itu. Jadi lurus-lurus aja dipandangnya, bukan soal janji-janji politik dan lain-lain. Soal KP2 yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu juga adalah organisasi nelayan yang ditunjuk kemudian dari hasil pertemuannya dengan Pak Menteri dan para dirjen, sehingga disepakatilah dibentuk namanya KP2. Jadi nggak usah cerita nomenklatur. Nggak ada orang digaji di sana. Nggak ada orang dikasih honor dibayar di sana, nggak ada. Semuanya adalah pengabdian kepada bangsa dan negara.
Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin telah bergabung bersama kami. Mas Adi, terakhir dari Anda, kalau tadi dibilang tidak ada itu namanya nomenklatur, mereka orang-orang hebat yang sudah mengabdi untuk negara. Ya, hanya Bang Mohtar dan para penasehat dan Tuhan yang tahu sebenarnya soal. Tapi yang jelas nggak mungkin kalau tidak ada sesuatu hal yang mereka dapat, terutama soal fasilitas. Itu satu. Yang kedua, yang dikhawatirkan oleh publik dengan begitu banyaknya orang yang berada di lingkaran istana. Jokowi kan platformnya sederhana, kerja, kerja, dan kerja. Semakin banyak penasehat, semakin banyak orang yang memberikan masukan. Bukan kerja dan kerja, tapi diskusi. Jangan sampai begitu banyak orang yang ada di sekitar presiden untuk mengeksekusi suatu hal yang strategis. Ini membutuhkan perdebatan waktu yang cukup lama. Sehingga percepatan yang diinginkan oleh presiden itu justru terhambat. Karena terlampau banyak pendapat yang masuk pada presiden. Oke, kita nantikan nanti bagaimana kelanjutannya. Mas Adi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Dan pemirsa, demikian akhir dari Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV.